Kapan emas memberikan keuntungan? Ada yang tahu? Umumnya yang sering kita pahami, emas memberikan keuntungan ketika harganya naik. Nggak jarang juga, naik turun harga emas dijadikan patokan untuk kita melakukan pembelian emas ataupun jual emas. By moment, seperti Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak orang yang menunda untuk melakukan pembelian emas, berharap setelah Idul Fitri atau Hari Raya, harga emas akan turun. Nah, tapi yang sering terjadi adalah harga emas malah semakin tinggi. Akhirnya apa? Emasnya nggak kebeli nih, teman-teman. Maka dari itu, untuk simpan emas, ada beberapa hal yang harus kita siapkan nih. Di antaranya, tentukan tujuannya untuk apa. Misalkan, untuk pendidikan, untuk beli rumah, untuk beli mobil, ibadah, ataupun untuk liburan. Lalu, tentukan jangka waktunya. Dan yang terakhir, jangan biarkan dana cash mengendap. Kenapa? Karena dana cash mengendap cenderung bikin kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang konsumtif. Akhirnya apa? Habis, tidak bersisa. Biasanya seperti itu. Baik nih, untuk menjawab ini, ada 3 poin utama yang akan kita bahas supaya teman-teman tahu kapan emas memberikan keuntungan. Yang pertama, kapan waktu terbaik untuk jual emas? Waktu terbaik untuk jual emas bukan pada saat harga naik loh, teman-teman. Waktu terbaik untuk jual emas pada saat tujuan kita sudah tercapai. Nah, sayang banget ya, misalkan kita jual emas tapi nggak tahu nih mau buat apa. Nah, biasanya kalau kita nggak ada tujuannya, pasti akan habis, tidak bersisa. Saran saya untuk jual emas, kita harus set tujuannya ke hal-hal yang produktif lagi nih, teman-teman. Misalkan untuk beli rumah, untuk bikin kos-kosan, ataupun untuk berbisnis. Nah, jadi setelah kita jual, emasnya tidak habis begitu aja, tapi uangnya tetap bisa terus muter, nggak habis sampai di situ aja. Nah, lalu yang kedua, kapan waktu terbaik untuk beli emas? Waktu terbaik untuk beli emas pada saat harga emasnya turun. Bener nggak? Bener banget. Tapi sebenarnya lebih tepatnya nggak seperti itu nih, teman-teman. Kapan waktu terbaik untuk beli emas? Yaitu pada saat kita punya uang atau ketika uangnya ada. Karena tidak ada yang bisa memastikan secara pasti kapan emas akan naik, kapan emas akan turun. Semuanya itu tergantung dari beberapa faktor ya. Nah, untuk faktor-faktornya nanti mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya ya, teman-teman. Jadi, kalau ditunggu seperti itu, biasanya ya, kalau naik terus nggak turun-turun, akhirnya kita uangnya habis kepake untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, emas memiliki skema harga beli dan harga jual. Nah, ini di sini penting banget nih, teman-teman. Jadi nggak jarang yang beranggapan bahwa ketika harga emas naik, kita sudah dapat untung. Tunggu dulu. Di situ ada harga buyback-nya. Harga buyback-nya berapa? Nah, gini, mungkin bagi teman-teman yang belum paham, saya akan jabarin sedikit ya. Mudahnya, harga beli itu adalah harga konsumen. Harga jual itu adalah harga pedagang jika membeli emas kita. Jadi, untuk tahu kita sudah untung atau belum dari investasi emas yang kita miliki, cek dulu harga buyback-nya. Jika harga beli emas waktu pada saat awal kita beli emas itu sudah lebih tinggi daripada harga buyback-nya, berarti kita sudah dapat untung. Gimana nih teman duit? Makin paham ya sekarang? Jadi di emas itu ada skema harga beli dan harga jual. Artinya emas tidak cocok untuk jangka pendek. Misalkan 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Karena ketika kita jual di jangka waktu tersebut, pasti kita langsung akan kena rugi. Baik teman duit, sekian video dari kita. Semoga dapat memberikan ilmu baru. Simak terus edukasi emas berikutnya. Ngemas ditanam duit, makin asik, makin untung.